Anak tahun 2000-an nih ya, Gen Z yang pada baru lulus nih ya. Baru aja lulus minta gajinya 2 digit. Giliran dikasih kerja, pas lagi arjen-arjennya dicari nih sama kantor, quiet quitter dia. Susah banget dihubungin. Apakah semua Gen Z kayak gini? Coba kita klarifikasi langsung sama Tier 1-nya Worek Indonesia. Okay, ada Kiki Cowboy Junior. Oke. Nyanyi dulu dong. Kiki kan? Ini Kiki kan? Enggak, saya Gigi. Oh Gigi. Yeah. Gigi Hadid. Enggak dong, itu Gigi cewek Hadid. dong. Ada Jeremiah Prasetyo. Yes. Saya mau klarifikasi guys. Oh, apa tuh? Klarifikasi mengenai kata-kata yang disampaikan tadi. Loh, tapi emang bener, kebanyakan semua Gen Z pada kayak gitu. Masa ya kita tuh kadang nerima gitu kan, open lowongan kerja Worek, terus langsung mintanya yang nyaman-nyaman aja, mintanya langsung gajinya minta langsung yang tinggi, padahal baru lulus loh. Kenapa sih ini golongan kamu ya? Kan baru lulus, kalau misalnya skillnya oke kan ya dengan gaji gede ya oke juga dong. Apa iya cuman model kuliah doang skillnya udah oke? Itu dibuktikan. Oh, itu dibuktikan. Yes. Jara umur berapa sih kalau boleh tahu? Aku 23 tahun. 23, oh pas 99. ya? Jadi Gen Z kan dari 96 sampai 2009 kan dikategorikan kita itu Gen Z gitu. Yes, I am Gen Z. Yes, you're proud being Gen Z ya? Yes, I'm proud. But mostly your generation, anak-anaknya ya kan, orang-orangnya kayak gitu semua. Tuh kamu gimana tuh menurut kamu? Gen Z ini kan terlihat kayaknya males nih, memanfaatin teknologi doang, terus habis itu everything kayak terkesan tidak mengikuti proses. Istilahnya kayak apa-apa udah instan nih, kayak mau makan aja kudu tinggal ojek online aja. Itu kan sudah langsung datang gitu, kayak everything is instant gitu. Tapi bagaimana kalau kita lihat dari sudut pandang lain begitu, justru Gen Z ini menerapkan teknologi yang sudah ada gitu. Maksudnya kayak ya kita betul-betul bekerja secara efisien. Dalam tanda kutip kita bukan lagi istilahnya memanfaatkan teknologi itu lebih ke efisiensi. Jadi kayak yang dahulunya kita generasi sebelumnya harus manual nih, kayak everything, misal nih perumpamaannya kayak ambil air deh, generasi dulu kakek nenek kita atau mbak juga itu kan mereka harus timba air gitu kan, manual, bahkan harus ngambil terus taruh di bak. Terus generasi yang sekarang ya mulai berkembang lagi, ada mesin pompa air. Itu mesin pompa air dia bisa tinggal nyedot aja kan airnya, ngisi. Itu udah teknologi baru. Tapi bahkan sekarang kita ada hanya bisa kita set, istilahnya teknologi sekarang kan IoT, Internet of Things, di mana-mana semua terhubung dengan internet. Itu generasinya kita sekarang. Yes, itu perubahan yang terlihat. Kita cukup set timer aja dari HP kita, udah bisa langsung disiapin nih airnya. Nah, itu kan bentuk dari efisiensi. Kenapa sih harus melakukan hal yang berulang-ulang gitu? Kalau bisa diotomasi, berarti kita kan bisa lebih kreatif. Jadi daripada kita mengulang hal yang sama, bagaimana kita membuat sesuatu yang baru dari istilahnya kan setiap generasi punya karyanya masing-masing. Betul. Seperti itu. Jadi sudut pandang itu yang kepingin aku klarifikasikan. Kita bukan malas, tapi kita kreatif. Istilahnya kreatif untuk menuju ke sesuatu yang efisien. Waktu Jere lulus kuliah langsung dapat kerja di Worek waktu itu atau gimana? Ya, jadi kalau misalnya cerita, istilahnya memang aku lulus itu tahun 2020. Ya nggak mudah waktu itu cari kerja gitu. 2020 ya istilahnya kita memanfaatkan juga, aku memanfaatkan juga media online dan juga dengan teman ya. Waktu itu masih freelance sendiri istilahnya, ya nggak jauh-jauh dari kuliahku. Jadi aku lulusan computer engineering. Dari kampus mana? Kampus Stikom Surabaya, dan sekarang sebutannya Universitas Dinamika. Buat teman-teman yang nonton, khususnya alumni atau anak-anak Universitas Dinamika,
gas. Gas. Gitu sih. Nah, berjalan waktu akhirnya aku kerja. Setelah tahun 2021, setelah kan aku kerja dan Worek membuka program fresh graduate. Aku kan masih dikategorikan fresh graduate dong. Gitu. Nah, itu ya aku langsung mendaftar dan istilahnya banyak seleksinya kan. Maksudnya ada seleksi tahap-tahapnya untuk menjadi fresh graduate di Worek. Nah, ya itu aku ya ngikutin itu proses-prosesnya. Ya, thanks God keterima gitu. Nanti kita pengen tahu nih di masa-masa trainingnya Jere sebagai Yes. fresh graduate training program di Worek, Mhm. diapain aja sih? Tapi sebelum kita apa-apain Jere, Oke. kita Waduh. mau ngapa-ngapain emang ini ya? Abis ini nih kita mau Oke. ngapa-ngapain nih ya? Kita mau Kita berdua ngapa-ngapain kita gitu. mau menguji ketangkasannya Jere ya di game session. Yay. Nah, kita sekarang di Oke. game session karena aku dapat kabar Jere ini suaranya katanya bagus. Katanya. Makanya ini mau kita uji ya. Kamu Jere harus bernyanyi sebuah lagu tapi nadanya berbeda. Oke. Ya. Jadi Lagu apa tuh? aku akan sebutin kamu harus nyanyi lagu ini ya. Oke. Liriknya udah aku kirim ke kamu tapi kamu Oke. harus nyanyikan pakai nada lagu lain. Sudah Yes. siap? Sudah siap? Siap nggak siap? Siap. Siap. Oke. Yang pertama, Jere Yes. nyanyikan lagu Bintang Kecil dengan nada T-Rex. Bintangnya kecil, langitnya besar. Kok langitnya besar? Kan nadanya. Bintang. Oh iya, lupa. Tetot, pel. Badannya besar, tangannya kecil, gigi bertaring, kukunya runcing. Oke, lagu yang kedua. Gimana? Lagu yang kedua, nyanyikan lagu Topi Saya Bundar dengan nada Hati-hati di Jalan. Topi saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar, lupa. Tidak sinkron. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Oke, sekarang nyanyikan lagu Pelangi-Pelangi pakai nada Berharap Tak Berpisah. Oke. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Asik. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Gak tahu aku lupa, bingung. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu. Gila loh, ini si Jere di training 6 bulan lebih loh. Yes, aku Kamu- di training 6 bulan. Terus? Dan itu apa namanya? Di pagi kan. Jadi kita kan gini, kalau ngomong tentang program trainingnya fresh graduate, pada masaku itu kita ditentukan dengan apa? Istilahnya mentor kita. Oh. Mentor kita. Jadi mentor kita nih senior yang ada tim support di Worek. Itu dia ada shift-shiftnya. Kan kita apa ya? Perusahaan yang 24 jam melayani customer. Nah, ada shift-shiftnya nih. Aku shiftku di pagi itu sama Pak Wildan. Pak Wildan yang nonton nih, the best banget ya Pak. Oh, dapat mentor ya kalau di training Yes, kita ada mentor yang mengarahkan kita. Mengarah. Tapi sesuai nggak sama apa yang udah Jere pelajari sebagai lulusan computer engineer, Yes. ya kan, di kuliah sama pada saat kamu di training dan sekarang sudah bekerja. Ekspektasi kamu waktu itu sebagai mahasiswa, sebagai fresh graduate, and then boom, kamu masuk ke Yeah. dunia kerja langsung dan training, sama nggak sih? Dari kuliah sebenarnya ada yang sama, ada yang enggak. Khususnya kan aku kuliah IT dan kerjaanku juga masih IT nih, enggak yang jomplang banget tiba-tiba langsung ke lain gitu. Nah, kalau dari aku sendiri yang aku hadapi ya good for aku kuliah, fundamental itu dibekali banget. Nah, tapi sayangnya waktu aku di kuliah
ya memang tidak sekarang kan pemerintah itu bagus nih, istilahnya banyak langsung kayak mengajarkan untuk langsung implementasi di dunia kerja itu gimana. Di zamanku ya masih setengah-setengah sih, belum terlalu banget gitu. Nah, jadi akhirnya yang aku ekspektasikan aku bisa ketika nyemplung ke dunia kerja aku mengerti nih kebutuhan customer itu gimana. Soalnya jatuhnya waktu itu aku ketika baru lulus ya idealku ini harusnya udah bagus nih. Customer tuh perlunya dari A sampai C gitu. Tapi padahal dia cuma butuh A doang gitu. Kalau gitu apa yang perlu dipersiapkan sama mahasiswa atau fresh graduate gitu kan ya? Senjata apa yang harus kita siap dan kita poles nih sebelum kita terjun kerja di IT company? Nah, as fresh graduate itu yang kita kerucutkan ke situ sekarang. As fresh graduate yang paling utama itu menurutku pribadi fundamental terhadap apa yang kita pelajari. Itu sih yang sangat dibutuhkan banget. Karena istilahnya apa ya? Kalau fundamental kita dasarnya ini nggak kuat, ya agak kewalahan ketika kita even itu kita di training untuk menggalinya lagi ya kurang. Kalau misalnya udah kerja di IT company, yes, jadi newcomer, yes, kamu nih as a representative from Gen Z ya, Oke, Gen Z. bagaimana harus adaptasi dan gimana supaya kita tetap loyal dan Oke. setia pada itu hal-hal kecil yang Yeah. masih kita lakukan, karena kan pasti ada kayak bermegah diri gue udah jadi karyawan nih, gue udah Dia seneng nih. Sendiri gimana nih tipsnya? Dari tips dari aku pertama istilahnya apa ya, kita tuh aku pribadi misalnya yang aku lakukan ya aku berusaha aktif gitu, terutama ketika kita waktu di sini kan training ya aku aktif tanya ke senior dan senior di sini terbuka juga, istilahnya aktif, terus habis itu mau belajar dan istilahnya membuka diri lah, kayak istilahnya kalau ada masalah dan aku bisa ya beranikan diri untuk aku bisa nih Pak, Bu gitu, atau Mas atau siapa gitu, Mas atau Mbak gitu. Nah jadi istilahnya lebih aktif dan mau istilahnya apa ya, ada andil bagian dalam suatu hal gitu. Asik. Yes, that's Yeay. Thank you so much lo Jere. Thank you Mbak Bian. Untuk perwakilan Gen Z sudah klarifikasi Yes. ya. Jadi nggak semuanya Gen Z itu males ya. Betul. Kan, maunya nyaman doang ya kan, kutu loncat. Enggak, ada No. yang setia ya kan, ada yang mau ngikutin proses ya Yes. kan, dan ada yang mau juga untuk memperkaya dirinya dengan knowledge. Ya itu satu lagi, berarti kita Gen Z yang aku mau klarifikasi, ya kita harus sadar karena apa namanya, dengan knowledge kita semakin gede ya pasti siapapun mau dalam tanda kutip membayar kita dengan lebih dong gitu kan, kecil lah. Asik. Itu poin yang harus kita tahu gitu. Ya aku lagi belajar lah, nggak langsung gitu. Keren. Selamat berproses ya Jere ya. Siap. Sebagai tier satunya Oke. di support department Worek Indonesia. Dan kalau misalnya kamu pengen tahu cerita-cerita keren lainnya dari employee kita ya, dan Yes. tentunya masih tentang dunia IT ya. Oke. Selalu pantengin Wowcast Worek Tuh. Podcast cuman di YouTube channelnya Worek Indonesia, Instagram kita Worek Indonesia, dan Ya. kalau pengen kepoin kehidupan kita ada di TikTok dan Instagram live @worek. See you on the next episode. Bye bye.